Lukman Republik menghadirkan informasi wawancara khusus bersama Camat Arjasa Haji Ahmad Fauzi SOS MSI tentang musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kecamatan Arjasa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Jember tahun 2025 di Balai Desa Biting Arjasa, Senin 19 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, media nasional Sinopsis.id. Siang hari ini Lukman Republik ada di Desa Biting, Kecamatan Arjasa bersama Bapak Camat Arjasa, Bapak Haji Ahmad Fauzi SOS MSI, dan didampingi oleh Bapak Kades Desa Biting yaitu Bapak Sutrisno. Ya. Kali ini Lukman Republik ingin berbincang-bincang terkait dengan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan di Desa Biting, Kecamatan Arjasa. Assalamualaikum Bapak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Lukman, sehat Bang Lukman? Alhamdulillah. Terkait dengan Musrenbang Kecamatan ini Pak, apa untuk prioritas pembangunan untuk tahun ini? Ya, yang jelas hari ini kita melaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan Arjasa dalam rangka kita menghimpun jadi upaya untuk bottom up untuk kegiatan pembangunan tahun 2025. Kegiatan di Kecamatan Arjasa Musrenbang ini tentunya didasarkan pada tema pembangunan yang ditetapkan oleh Bapak Bupati Jember di tahun 2025. Karena kita tahu bahwa anggaran kita nggak lepas dari APBD Kabupaten Jember. Jadi kita harus melekat, terpadu, sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jember. Tema untuk pembangunan tahun 2025 yang akan datang itu adalah dalam rangka penguatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian penguatan koneksitas antar daerah. Dalam hal ini penguatan infrastruktur di desa, di kecamatan untuk mencapai infrastruktur Kabupaten Jember yang memang memadai dan cukup mendukung kegiatan perekonomian. Kemudian yang ketiga temanya adalah bagaimana meningkatkan investasi, baik untuk investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Itu tema kegiatan Musrenbang tahun ini, dan tentunya itu kita nyerap yang dari bottom up kita menyesuaikan. Kemudian kita juga hari ini menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang dari pemerintah desa, para tokoh masyarakat, dari Muspika dan lain sebagainya. Karena sebelumnya ini kan prioritasnya ke infrastruktur, Pak. Infrastruktur sudah boleh dikatakan ya hampir selesai lah untuk infrastruktur. Jadi untuk tahun ini lebih menekankan kepada pemberdayaan masyarakat, Pak ya. Betul. Untuk tahun 2025 ini apa nih, Pak? Prioritas utamanya dalam bentuk konkretnya. Prioritas pembangunan kita selaras dengan prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Bupati di Arjasa ini. Memang dari 6 desa ini memang masih tergolong masih banyak masyarakat yang hidup di garis kemiskinan. Walaupun kemiskinan itu bukan kemiskinan ekstrim. Kalau kemiskinan ekstrim itu saya kira hampir sudah tidak ada di Kabupaten Jember itu. Kalau memang kemiskinan masih ada, kita harus akui. Jadi dari melihat situasi dan kondisi seperti itu, maka prioritas yang kita canangkan di tahun 2025 yaitu dalam rangka mengurangi kemiskinan menuju masyarakat yang makmur, yang adil dan sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kemudahan investasi di lapangan. Investasi ini bukan saja di tingkat kabupaten, dalam hal ini PDSP atau dinas-dinas yang menangani. Memang iya, pintunya di sana. Tapi bagaimana investasi itu aman dan bisa berkelanjutan di tingkat wilayah, di tingkat lapangan. Ya, contoh sekarang itu di Arjasa. Ini ada investasi yang bersifat internasional, yaitu pabrik bobin. Bobin. Yaitu kita tugasnya di wilayah itu bagaimana menjaga kelangsungan investasi dari bobin ini agar bisa berkembang secara terus-menerus dalam jangka panjang, dalam kondisi yang kondusif, yang aman, sehingga tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya melalui penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Nah, ini juga kita prioritaskan. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, bagaimana kita menjaga keamanan di wilayah,
bagaimana kita meningkatkan infrastruktur di wilayah, bagaimana kita meningkatkan hubungan industrial yang baik antara perusahaan sama karyawan, antara perusahaan sama masyarakat di lingkungan sekitarnya. Ini perlu kita jaga, dan itu menjadi prioritas tahun 2025 yang akan datang. Kemudian selain itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Kalau di tahun-tahun awal pemerintahan Bapak Bupati Pak Haji Hendy Siswanto itu menekankan masalah infrastruktur, di mana telah terbukti hampir sudah 1.300 km terbangun dengan baik sampai kita rasakan sekarang. Maka untuk kedepannya adalah pembangunan sumber daya penting sekali. Ini bagaimana untuk tidak ada lagi ATS yang ada di wilayah. Anak tidak sekolah, nggak boleh. Harus sekolah semuanya warga Jember itu. Baik itu sekolah pendidikan di negeri maupun di pondok pesantren, di dinia, di madrasah, ini juga perlu kita tingkatkan. Sehingga kita juga membantu bagaimana sarana prasarana pendidikan itu tercukupi dan memadai. Nah, ini menjadi prioritas kita di tahun 2025 yang akan datang. Dan ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian. Kita sering menggembar-gemborkan kita agraris, tapi beberapa tahun terakhir itu kita kadang-kadang perhatian kita terhadap pertanian kurang. Sekarang kita masih banyak keluhan beberapa tahun yang lalu, kelangkaan pupuk, bahkan sampai sekarang teralami oleh petani kita. Nah, kita sudah memulai bagaimana kita mengembangkan itu secara swadaya melalui pembangunan pupuk organik dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita untuk mengupayakan petani itu lebih cerdas, lebih produktif lagi dengan mengembangkan pupuk organik di wilayahnya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah mendorong bagaimana pertumbuhan UMKM di wilayah. Di Arjasa ini cukup banyak. Ada masalah UMKM, masalah keripik, kemudian UMKM masalah anyaman, masalah lain-lain. Ini perlu kita dorong, kita kelola dengan sebaik. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mengelola lingkungan. Nah, lingkungan ini menjadi prioritas pertama kita ya. Karena apa, di Jember itu lingkungan ini ada dua hal sebenarnya yang menjadi prioritas kita. Yang pertama kita lihat, kalau musim penghujan seperti ini kita semua dihantui oleh takut ada banjir, longsor dan lain sebagainya. Sementara kalau kemarau 1 bulan saja nggak hujan, kita dihantui juga oleh kekurangan air bersih. Nah, bagaimana keseimbangan ini dengan memanfaatkan di musim hujan ini masyarakat diarahkan untuk menanam sebanyak-banyak tanaman agar bisa menyerap menjadi sumber-sumber air baru. Kemudian yang kedua yang nggak kalah pentingnya ini adalah bagaimana tata kelola sampah. Ini memang menjadi isu yang memang cukup lama belum terpecahkan. Tapi kalau tidak diawali dari keluarga, bagaimana mengelola sampah, memilah sampah dengan baik, ini akan selanjutnya akan tetap begitu-begitu saja. Jadi ini penting. Jadi ini yang kita bicarakan tadi di Musrenbang, bagaimana ke depan prioritas-prioritas yang saya sampaikan ini, 8 prioritas ini bisa terserap menjadi usulan sehingga nanti di tahun 2025 yang akan datang pembangunan di Kabupaten Jember mengarah kepada 3 hal tadi. Ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, koneksivitas antar daerah cukup baik, infrastruktur, kemudian investasi berkembang dan berjalan dengan baik. Pembangunan berbasis lingkungan tadi. Pembangunan berbasis lingkungan dari berkelanjutan. Ini penting. Karena kalau kita hanya bisa membangun sekarang tapi besok-besok kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik terhadap anak cucu kita, wah, kita menjadi generasi yang tidak baik juga. Oke, saya kira cukup. Siap ya. Terima kasih kesempatannya, Pak. Terima kasih. Ya. Demikian wawancara Lukman Republik bersama Bapak Camat Arjasa, Bapak Haji Ahmad Fauzi SOS MSI tentang Musrenbang Kecamatan, di mana di sini ada prioritas pembangunan untuk tahun 2025, yaitu terutama pembangunan sumber daya manusia, kemudian bagaimana menciptakan koneksitas antar daerah dan pembangunan investasi dan juga pembangunan berbasis lingkungan. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.